Assalamualaikum Bapak Toto, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Silakan, silakan. Ya, oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang di acara ngobrol teknologi yang diselenggarakan oleh STMIK Kakom Yogyakarta. Nah, ngobrol teknologi kali ini akan mengangkat tema Arduino, pengenalan dan penerapannya dengan nanti ditemani oleh saya Ganesha Bintang Sidawono sebagai host dan sebagai narasumbernya yaitu Bapak Toto Budi. Acara ini nantinya akan terbagi menjadi dua sesi utama. Yang pertama yaitu sesi presentasi yang tentunya akan disampaikan oleh Bapak Toto Budioko, dan yang kedua yaitu sesi tanya jawab. Nah, untuk sesi tanya jawabnya itu nanti pertanyaan dari para penonton teman-teman nanti bisa langsung diajukan di live chat yang ada di YouTube. Seperti itu. Dan nanti untuk formulir daftar hadir nanti akan kami share di kolom komentar di YouTube-nya. Seperti itu ya. Oke, mungkin sebelum Bapak Toto menyampaikan presentasinya ya Pak, saya mohon izin menyampaikan CV dari Bapak terlebih dahulu ya Bapak ya. Iya, silakan. Ya, jadi beliau adalah nama lengkapnya yaitu Bapak Toto Budioko, dan pendidikan terakhir beliau di S2 Teknik Elektro. Nah, untuk pengalaman mengajar beliau itu 22 tahun. Kayaknya udah cukup lama ya Bapak ya. Saya belum lahir juga Bapak sudah mengajar seperti itu. Iya. Iya. Mata kuliah yang diampu saat ini yaitu jaringan komputer. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya kepada para peserta yang nampaknya seluruh Indonesia ini ya. Dan sebagian besar itu dari Jogja ke timur gitu. Tapi saya kira merata ya. Iya, nampaknya peserta paling besar ini buat adik-adik di SMK ini. Ya, kemudian mahasiswa, kemudian juga Bapak Ibu guru, ya, terima kasih sudah mendorong murid-muridnya untuk bergabung. Yang mudah-mudahan nanti tidak mengecewakan. Kemudian juga untuk rekan sejawat gitu, para dosen ya, yang berkenan juga hadir ya. Kemudian nampaknya peserta paling kecil itu SMP ya. Ada SMP. Oke, untuk mempersingkat waktu karena waktunya pendek sekali. Bentar dulu, saya siapkan dulu. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa tayang ini. Tayang Pak, terlihat jelas Pak. Ya, oke. Baik, tema kita untuk kali ini adalah Arduino, pengenalan dan penerapannya. Ya. Jadi sesuai dengan temanya lah ya, pengenalan dan penerapannya. Cuma nanti mungkin banyak di pengenalan ya, karena sifatnya pengenalan ya kenal aja gitu ya. Gitu. Baik, kemudian ini yang sering itu kalau ya atau nge-share pengumuman ada pelatihan Arduino misalnya. Pertanyaan yang pertama itu munculnya ini, apa tuh Arduino itu? Ya, gitu. Itu pertanyaan pertama ya. Nah, saya gambarkan gini aja, ini ada dua gambar ini. Ada dua gambar, saya kira sudah kenal semua kalau yang gambarnya ini ya. Ini gambarnya adalah sebuah motherboard gitu ya. Motherboard dari sebuah komputer. Mungkin tidak pas sekali ya saya membandingkannya, cuman untuk memudahkan aja ya. Memudahkan bahwa ini ada sebuah mainboard atau motherboard dari sebuah
personal komputer ya, ini untuk komputer desktop gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya ini ada namanya PCB ya, printed circuit board. Di sini juga ada gitu ya. Kemudian kalau motherboard ini agar menjadi komputer yang bisa digunakan, ya ini harus tambahan. Ada beberapa peralatan yang ditambahkan. Kita harus menambahkan keyboard gitu ya. Ya, menambahkan keyboard, kemudian menambahkan monitor agar kita bisa masukkan data ke dalam komputer untuk diproses lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat di dalam motherboard ini, di sini ada central processing unit, ada mikroprosesornya gitu ya. Kemudian ada memorinya, ya ada memorinya misalnya RAM ini. Ya, kemudian ada peripheral yang lainnya, paling tidak ya secara umum adalah input output, ya input output. Ya ada USB, ya kemudian ada apa namanya yang lainnya ya. Dan sekarang semakin direduksi gitu ya input outputnya, jadi tidak leluasa. Nah, bandingannya kalau Arduino ketika kita sedang belajar atau memulai cukup ini. Nah, di sini ada CPU-nya. Nah, ini kecil ini. CPU-nya ada di dalamnya. Memorinya juga ada di dalam ini. Ya. Kemudian input outputnya juga ada di dalamnya. Jadi keluar itu ada input output. Ya. Jadi kalau kita bandingkan, ya ini sama itu ya, sama. Jadi ada prosesor atau central processing unit, ada memori, kemudian ada I/O. Nah, itu adalah komponen dasar dari mikrokomputer ya. Kalau ini terlepas-lepas, ada prosesor, kemudian ada memori, kemudian ada input output yang dihubungkan satu dengan yang lainnya itu di dalam PCB ya, di dalam sirkuit printed circuit board itu ya. Sedangkan kalau di sini itu antara prosesor, kemudian memori, kemudian input output itu sudah dikoneksikan di dalam satu chip ini gitu ya. Nah, ya ini biasa dikenal nanti micro, baru kemudian input output itu nanti dikeluarkan di sini biar nanti mudah nyambungnya gitu ya, mudah nyambungnya. Nah, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti kalau kita akan fungsikan ini seperti fungsi secara umum dari komputer, ya kita harus menambahkan peralatan-peralatan yang diinput untuk memasukkan data, kemudian peralatan-peralatan yang untuk mengeluarkan data. Ya. Kalau kita lihat di sini misalnya ada input yang paling umum itu untuk komputer ya, keyboard. Kemudian ada sound card. Nah, sound card itu kita bisa tancapkan mic kita seperti kita sedang live ini ya, kan membutuhkan mic. Nah, itu tancapkan. Nah, nanti di sini juga akan dikenal. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya. Arduino itu satu platform hardware ya, yang sifatnya open. Ya. Oke, lanjut. Nah, apa tuh keunggulan Arduino itu? Nah, ini karena banyak juga sih ya bentuk-bentuk yang tadi biasa juga dikenal dengan sistem minimum gitu ya. Nah, keunggulannya itu yang pertama adalah mudah. Ini paling tidak mungkin agak subjektivitas gitu ya. Karena mudah itu relatif ya. Nah, mudahnya gimana? Ini kalau kita bandingkan dengan model yang konvensional. Coba tadi Mega 328 ya. Ini kira-kira kalau dulu nggak pakai Arduino atau tidak ada platform Arduino itu, kalau kita mau buat sendiri, ya kira-kira kita harus mempelajari seperti ini, gitu ya. Itu ada pot input output, ya ada kalau di ATmega dinamakan dengan PC, PA, PD01 dan seterusnya, ada ADC dan seterusnya. Kita harus tahu fungsi. Maka dengan Arduino nanti kita cukup hanya mengenali
3 buah fungsi utama dari pin Arduino. Ya, apapun nanti microcontrollernya yang dipakai itu nanti polanya sama, sehingga kita tidak perlu harus belajar satu persatu. Ya, kalau dulu kita harus belajar satu persatu ya, kita harus baca datasheet, kemudian memahami, kemudian bagaimana cara menggunakan pinnya dan seterusnya. Baru kemudian kita bisa membuat rangkaiannya, baru bisa membuat PCB-nya dan seterusnya. Yang pertama seperti itu, sehingga nanti kemudahan itu bisa terpangkas sekitar ya 50% lah. Kemudian yang kedua, moduler. Nah, ini banyak sekali modul-modul input output yang kompatibel ya, atau yang disediakan, sehingga kita tidak perlu buat sendiri ya rangkaiannya. Jadi istilahnya jadi bagi mereka yang latar belakangnya bukan elektronik, itu tidak ada halangan untuk bisa kemudian membuat aplikasi-aplikasi berbasis Arduino ya. Kemudian banyak seal ya. Apa bedanya seal dengan modul tadi? Kalau seal itu nanti kita bisa tancapkan di atas board Arduino ya, di atas board Arduino-nya, sehingga menjadi kompak ya, menjadi satu. Nah, itu seal ya. Ada banyak sekali seal itu ya, macamnya banyak sekali. Ada yang untuk input output, ada yang untuk output untuk gerakan motor, ada yang untuk berkomunikasi, ada yang untuk koneksi jaringan dan seterusnya. Itu sudah ada, sehingga kita dimudahkan ya, dimudahkan dengan platform di Arduino. Kemudian yang kedua, murah ya. Ini walaupun ada yang mungkin ada yang lebih murah lagi ya, mungkin gitu ya. Secara umum tadi Arduino itu paling sekitar 100-an lah ya, 120 lah. Bisa kita lihat di sekarang lebih mudah untuk mendapatkannya karena ada online gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat harganya 140 ya. Sudah bisa belajar jauh gitu, mempelajari embedded system atau Arduino gitu ya. Udah ada kabelnya, udah ada 7 segmennya, ada dot matrix-nya, ada breadboard-nya, kemudian ada contoh-contoh input output-nya dan seterusnya. 440 sangat murah sekali ya. Itu jadi gambarannya seperti itu. Kalau kita bandingkan ya, ini ada platform yang lainnya gitu ya, namanya Embed. Itu kalau kita lihat harganya 1.160 ya, baru untuk ininya aja ya. Nah, ya tapi memang kemudian dari sisi powerfulnya ya itu yang murah dulu. Nanti kalau sudah memahami bisa kemudian kalau produksi ya pakai yang sesuai kebutuhan ya. Jadi sesuai kebutuhan, jangan kemudian asal bagus saja, tapi hanya untuk misalnya mengatur lampu gitu kan ya, tidak perlu bagus-bagus sekali. Baik, kemudian open source ya, ini yang open source itu ya boardnya sudah ada gitu ya, gambar boardnya sudah ada, mau diproduksi juga boleh. Tapi yang tidak boleh sebenarnya menggunakan nama yang sama gitu ya. Kita produksi boardnya Arduino Uno, padahal bukan ya istilahnya KW gitu ya, itu nggak boleh sebenarnya ya. Tapi boleh aja kita memproduksi sendiri, misalnya Agacom Uno ya, gitu, Agacom Inno ya, gitu boleh ya, atau yang lain. Jadi kalau Arduino-nya nggak boleh dipakai sebenarnya. Kemudian banyak komunitasnya. Penerapannya adalah di berbagai bidang ya. Kalau penerapan itu sebenarnya kita tinggal aja sih, kendalanya nanti di ide ya, di ide.
kreativitas, itu banyaknya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita mulai masuk. Kalau kita mau belajar platform di Arduino itu sebenarnya ada dua hal ya. Di Arduino itu yang pertama adalah berkenaan dengan Arduino board. Jadi boardnya tadi ya, susunan pin-pinnya, kemudian pola penamaan pinnya dan seterusnya itu ada polanya sendiri. Apapun nanti microcontrollernya atau prosesornya yang digunakan, selama nanti platformnya ada Arduino ya, namanya sudah tertentu ya. Jadi kita tidak pusing-pusing lagi untuk mempelajari satu persatu dari microcontroller itu. Bahkan ada beberapa board gitu ya, yang sebenarnya mungkin bukan platformnya Arduino, tapi ada yang kemudian mengembangkan atau memfasilitasi agar bisa diprogram menggunakan bahasa Arduino ya. Nah itu biasanya sih pinnya nggak kompatibel dengan nama-nama yang standar di Arduino. Kemudian yang kedua adalah berkenaan dengan Arduino software. Baik, kita bahas untuk yang pertama dulu ya, yang pertama dulu. Nah ini saya ambil contoh untuk yang Uno ya, karena ini sederhana dulu, nanti yang lainnya juga sebenarnya sama aja ya. Di Arduino itu pin input output secara dasar itu dikelompokkan menjadi 4 ya, 4 atau 2 besar lah ya. Yang pertama adalah input output digital ya, di sini input output digital. Ini kalau Arduino Uno itu ada dari D0 sampai D13. Nah nanti versi di atasnya atau versi di bawahnya ya tinggal direduksi. Ini kalau di atasnya mungkin tambah itu pinnya, kalau di bawahnya yang kecil-kecil yang tiny itu mungkin lebih sedikit lagi ya, gitu ya. Jadi ini standarnya dari D0 sampai D13. Jadi penamaannya adalah D0 sampai D13. Dari ini awal D0, D1, input output digital yang merah ini ya. Nah, apa input output digital nanti kita coba jelaskannya. Kemudian yang kedua adalah input analog. Nah, ini dipisahkan input analog. Input analognya ini diberi nama A0 sampai A5, berarti ada 6 buah pin ya. Nah, input analog ini nanti dipakai untuk masukan yang bersifat data analog. Ada 6 buah pin, walaupun sebenarnya di dalam chipnya ini hanya 1 buah yang namanya komponennya adalah ADC gitu ya. Untuk mengubah data analog ke dalam bentuk digital, karena komputernya adalah komputer digital. 3, ini adalah output analog. Kenapa dipisahkan ini? Ya karena tekniknya adalah berbeda. Kalau yang bagus itu untuk mengubah dari data digital ke dalam bentuk analog itu menggunakan DAC gitu ya. Jadi digital to analog converter. Nah, kalau di personal komputer atau di komputer, di laptop ya atau desktop yang ada sound card-nya, maka di sana ada 2 itu ya. Yang tancap mic itu nanti ditangkap oleh komponen ADC, analog to digital converter, sedangkan yang dari komputer keluar yaitu ke speaker itu ditangani oleh chip DAC ya, digital to analog converter, sehingga kualitasnya lebih bagus. Kalau ini tekniknya menggunakan namanya PWM atau pulse wave modulation. Ya, jadi Arduino konsepnya itu. Jadi ada input output digital, ada input output analog ya. Nanti kalau ada chipnya mempunyai DAC ya,
output analognya bisa menggunakan chip DAC. Ya. Baik, jadi mudah-mudahan itu bisa dipahami ya, karena termasuk konsep dasar ya. Nah, sekarang masuk apa itu yang disebut dengan input digital. Jadi input output digital itu jadi satu ya. Jadi satu pin tadi nanti kita bisa fungsikan sebagai input dan kita bisa fungsikan sebagai output ya dalam satu waktu ya. Kalau bareng-bareng ya gantian ya, gantian. Nah, apa itu input digital ya? Input digital itu menerima atau membaca dua buah kondisi ya. Dua buah kondisi. Kalau nanti kita punya satu kondisi lingkungan yang mempunyai dua buah kondisi ya. Misalnya kalau kita mau melihat secara elektronik gitu ya, pintunya terbuka atau tertutup. Nah, itu kan berarti dua ya, terbuka, tertutup. Nah, nanti itu dua kondisi, maka nanti akan ditangani oleh input digital ini. Ya, ada sensor yang kemudian mendeteksi kondisi dari pintu tertutup, pintu terbuka. Ya, pokoknya ada dua status, dua nilai, maka nanti bisa ditangani oleh input digital secara langsung, ya, dengan pengkondisian tertentu. Kalau butuh kondisi ya nanti. Nah, karena bersifat listrik ya di Arduino itu karena ya listrik ya, maka dua kondisi itu dinyatakan dalam bentuk tegangan listrik gitu ya. Nah, ini pengaturannya seperti itu. Kalau nanti ada tegangan misalnya ini di 8 tadi ya, di 8 ini dikonfigurasi sebagai input. Kemudian di sini itu dibaca oleh Arduino pinnya. Oh, ternyata tegangannya ya di atas 3 volt. Ya, kalau tegangannya di atas 3 volt maka diterjemahkan sebagai high. Ya. Kondisinya tinggi. Ya, biasanya high itu dinyatakan dengan 1 gitu ya. Low dinyatakan dengan 0. Nanti agak berbeda dengan kondisional ya, kondisional. Kemudian kalau low itu tegangan di bawah 3 volt ya. Jadi kalau di sini tegangannya di bawah 3 volt maka diterjemahkan sebagai low. Jadi tegangan di sini ada rentangnya untuk inputnya. Ya, jadi seperti itu untuk input digital. Nanti dia akan menangani dua buah nilai. Dua buah nilai itu nanti atau dua buah kondisi itu harus dinyatakan dalam bentuk tegangan listrik. Jadi kalau nanti pintu itu harus ada sensornya, yang sensor itu akan mengubah. Misalnya kalau terbuka itu logikanya high, berarti harus memberikan tegangan di atas 3 volt, dan kalau tertutup itu low, berarti harus memberikan tegangan kurang dari 3 volt agar nanti bisa dikenali oleh Arduino suatu pintu itu kondisinya terbuka atau tertutup. Nah, ini contoh-contoh peralatan input digital yang sudah dalam bentuk modul gitu ya, sehingga kita tidak perlu solder menyolder lagi, hanya pakai kabel jumper aja. Tapi ini tahap prototipe ya. Kalau tahap produksi nanti ya mungkin perlu kemudian buat jalurnya sendiri, kemudian buat PCB-nya sendiri sehingga bisa lebih kompak ya, lebih praktis ya. Nah, ini contohnya, ini touch key modul. Jadi saklar sentuh gitu ya, saklar sentuh. Kalau kita lihat kenali keluarannya dari modul ini ada out-nya. Kalau biasanya cuma satu gini ya, walaupun tidak mesti ya, tapi pada kondisi dasar gitu ya, kalau ada satu keluaran untuk data, nah ini biasanya adalah kondisinya adalah high atau low. Ditekan misalnya 1, tidak ditekan low. Nah, VCC ini untuk tegangan power supply yang masuk ke dalam modul. Kemudian contoh ini modul magnetic switch. Nah, ini bisa dipakai untuk melihat kondisi pintu. Ya, pintunya terbuka atau tertutup. Jadi nanti pintunya itu dikasih magnet, ada magnet, kemudian ini didekatkan. Jadi kalau pintu nutup ini kena magnet, ya, kalau kena magnet dia nyambung. Kalau nyambung maka
logika di sini akan berubah. Ya, 1. Kalau nggak nyambung berubah jadi 0. Jadi kita bisa tahu, oh kondisi pintunya tertutup, kondisi pintunya terbuka. Dan nanti terbukanya cuma dikit aja. Ya, tapi walaupun dikit yang sudah terbuka itu. Ya. Oke, kemudian ini ada sensor api ya. Biasanya kalau dipakai untuk robot gitu ya. Biasanya yang di KRCI itu lomba robot itu ya robot pemadam kebakaran gitu ya. Nah, sekarang udah semakin rumit lagi. Nah, ini ada sensor api. Jadi bisa mengenali api gitu ya. Titik api ya, nanti dicari. Ini contoh aja. Kemudian saklar suara. Saklar suara ini ada berapa 4 ini, kalau ada di 0, kemudian A0 ya. Ini biasanya kalau di sistem digital ya, itu digital ya, D itu biasanya menyatakan data itu ya. Nah, kalau di Arduino ya D itu di input output digital, sedangkan kalau A itu adalah analog ya. Jadi saklar suara ini bisa mengeluarkan, kita bisa pilih apakah untuk digital atau penguatan listrik aja. Jadi mengikuti suara, jadi gelombang suara. Tetapi kalau digital itu biasanya di sini ada namanya komparator gitu ya. Komparator dia nanti suaranya itu amplitudonya itu dibandingkan dengan satu level tertentu, threshold tertentu ya, batas tertentu. Itu nanti bisa diatur di sini batasnya. Jadi kalau dia di atas levelnya atau amplitudonya itu di atas dari level atau thresholdnya, maka logik yang dikeluarkan high. Kalau di bawah low, sehingga bisa dipakai untuk mengenali, misalnya untuk menyalakan lampu dengan suara ya, ditepuk gitu. Nah, tepukannya harus kerasnya sekian ya gitu. Tapi belum bisa membedakan apakah itu suara tepuk atau bukan gitu ya. Nah, kalau mau membedakan suara tepuk atau bukan, yang dipakai adalah analog ini. Nah, tapi nanti harus ada processing lebih lanjut ya. Nanti ingat lanjut ya di Nah, sekarang output digital. Kalau input digital tadi akan memasukkan data yang sifatnya itu digital, jadi 2 kondisi ke dalam sistem komputer karena komputernya digital. Nah, kalau output digital itu akan mengeluarkan dari komputer ke luar. Ya, jadi sama ya, mengeluarkan atau menulis salah satu dari 2 kondisi ya. Jadi kondisi high atau kondisi low. Nah, untuk Arduino ketika kita menuliskan atau mengeluarkan logikanya akan keluarkan tegangan sebesar 5 volt untuk sistem yang menggunakan 5 volt. Nah, sebagian besar sistemnya sih menggunakan 5 volt ya untuk tegangan kerja. Ada beberapa yang menggunakan 3,3 volt. Berarti kalau 3,3 volt ya nanti dia keluarkan tegangan 3,3 volt. Ya. Kemudian kalau low, maka dia akan keluarkan tegangan 0 volt. Nah, jadi kalau misalnya kita hubungkan dengan LED ya, LED itu kan nyala padam gitu ya. Maka kita bisa hubungkan dengan 2 teknik tadi ya, high atau low ya. Nyalanya itu ketika high atau nyalanya ketika low, nanti tergantung dari hardware-nya atau rangkaiannya. Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira peralatan yang masuk dalam kategori ya digital ini, yang sudah ada library, kita tinggal menggunakan aja ya. Jadi tidak harus kemudian generate dari awal. Kalau dari awal cukup sulit, lama lah ya gitu. Kita harus mempelajari bagaimana LCD ini, cara menggunakannya. Itu ada instruksi untuk perintah, ada instruksi untuk data dan seterusnya. Belum lagi nanti interface-nya dengan. Nah, kalau Arduino secara hardware software kita sudah ada library yang siap gitu ya. Kemudian ini saya sandingkan aja untuk lebih lanjut ya. Ini biar ngirit
kalau kita pakai LCD yang paralel seperti ini, paling iritnya kita hanya bisa pakai 4 pin, paling borosnya 8 pin ya untuk data. Kan boros nanti habis ya, I/O di 8 habis. Ini I2C ya, nah itu lebih lanjut lagi pembahasannya. Jadi pakai I2C sehingga kita hanya pakai berapa ya, 2, 3, 4 ya, paling enggak 4. Jadi 4 itu sudah pakai power supply ini ya. Jadi yang dipakai adalah cuma 2, jadi SCL dan SDA saja. Nah kemudian ada relay. Relay ini ada masukan yang nanti interface ke Arduino, karena Arduino kan tegangannya 5 volt. Padahal peralatan yang digerakkan bisa jadi misalnya kalau lampu listrik 22 volt itu kan nggak mungkin kita hubungkan langsung dengan Arduino, nggak mungkin ya. Nah bagaimana? Ya kita jembatani dengan satu relay. Nah relay ini nanti digerakkan oleh Arduino-nya, kapan dia nyala, ya kapan dia padam. Nah di sini sudah ada rangkaian untuk menggerakkannya ya. Jadi tinggal kasih tiga buah keluaran, ada COM, kemudian normally open, normally close. Ya ini nanti yang dihubungkan dengan apakah itu lampu, kipas angin, pompa air, kemudian apalagi pompa akuarium, atau yang lainnya yang sifatnya on off gitu ya, atau setrika, atau apalagi. Ya banyak ya. Nah ini driver motor gitu ya. Ini juga interface ya, interface dari Arduino ke salah satunya motor DC gitu ya. Jadi ini sudah juga dalam bentuk modul sehingga kita mudah. Jadi kita bisa gerakkan nanti berhenti, putar ke searah jarum jam, putar berlawanan jarum jam, kemudian berhenti. Bisa juga kita nanti atur kecepatannya ya, kalau kita hubungkan dengan output analog, kita atur kecepatannya cepat, lambat dan seterusnya. Nah biasanya kalau buat robot gitu ya, robot mobil itu ya gunanya ini, atau buat apa, printer apa, printer PCB ya, apa buat PCB. Nah sekarang masukkan digital ya, analog itu mudahnya ya nilainya jadi semua analog, misalnya suhu itu kan belum listrik ya, suhu belum listrik, kemudian kelembapan belum listrik, kecepatan angin belum listrik, kemudian apalagi ya kadar gas belum listrik juga, maka harus dibuat listrik sehingga nanti banyak sensor-sensor atau transducer ya. Nah besaran analog itu kalau saya gambarkan di dalam sebuah grafik ya kira-kira seperti ini. Ini besarannya, kemudian ini kalau dari waktu, jadi sumbu X-nya itu waktu, sumbu Y-nya waktu. Jadi nilainya itu nggak putus-putus gitu ya. Suara itu juga kalau kita lihat bentuknya juga nggak putus-putus gitu. Tapi atau sinusoida, kosinus seperti itu. Nah ini nggak bisa diproses secara langsung di komputer ya secara umum, maka harus diubah dulu dalam bentuk biar menjadi digital ya. Sehingga nanti bisa kita proses lebih lanjut. Misalnya di sini itu nilainya adalah 2,5 volt ya, 2,5 volt itu nanti kalau nilainya berapa ya, nilai digitalnya berapa. Nah Arduino Uno itu karena menggunakan Atmega berapa tadi? 328 ya. 328P. Itu analog to digital converternya itu resolusinya adalah 10 bit ya. Jadi kalau kita ubah itu di sini ada jajaran bit. Bit itu binary digit ya. Jadi angka biner. Itu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi akan menjadi bentuknya seperti ini. Ya, kalau seperti ini nanti kalau urusannya ke program ya tipe datanya sudah nggak bisa pakai byte ya, harus integer gitu ya.
Kemudian masukannya tadi sudah ya, ada 6 masukan A0 sampai dengan A5, walaupun chipnya cuma satu ya adisinya, tapi secara internal nanti sudah ada namanya multiplexernya. Ya, jadi kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi ini nanti bisa asalnya sebelum jadi listrik ya bisa dari misalnya suhu, kemudian kelembapan, kemudian kecepatan motor, kemudian apalagi ya, kadar gas dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, contoh-contoh peralatan ya untuk input analog gitu ya. Ini ada sensor suhu LM35 ini ya. Ini sudah disolderkan ini ya. Sudah disolderkan, tinggal kita hubungkan ya. Kemudian ini ada total dissolved solid PDS, ini buat apa ya? Buat melihat partikel yang ada di dalam air gitu ya. Yang ada di dalam air ini kalau biasanya di hidroponik gitu ya. Di hidroponik itu ya alatnya salah satunya ini PDS ya. PDS-nya berapa? Atau untuk melihat kualitas air juga. Mau disampaikan langsung? Kemudian turbidity, ini untuk melihat kejernihan air. Ya, jadi urusannya dengan air ini. Nah, ini contoh untuk sensor gas. Sensor gas ini juga sudah dibuatkan keluarannya dalam bentuk digital ini. Jadi outputnya tinggal diatur. Ya. Pak Toto, mohon maaf Pak, ini waktunya tersisa 2 menit, jadi kalau bisa agak dipercepat. Iya. Oke. Saya cepatkan ya. Ini ternyata pertanyaannya lumayan banyak Pak, banyak yang tertarik seperti itu Pak. Ya, kita lanjut aja nih. Oke. Nah, ini saya lanjutkan, ini nggak perlu lah. Nah, sekarang di sini ya, ini juga development environment-nya untuk Arduino software itu simpel sekali ya dibandingkan yang lainnya. Ada variable, compile, upload dan seterusnya. Kemudian ini bisa dibaca nanti ya, kita harus download di sini agak besar juga ya. Butuh ini, oke, lanjut aja. Ini yang penting ya. Jadi software di Arduino atau bahasa pemrograman Arduino itu base-nya sebenarnya bahasa C dan C++ atau C++ ya. Tetapi direduksi, disederhanakan menjadi 2 fungsi utama. Yang pertama adalah setup, ini hanya dieksekusi sekali. Kapan dieksekusi? Ketika dinyalakan pertama kali atau kita tekan resetnya. Ini pertama. Kemudian yang kedua adalah loop. Loop ini adalah dieksekusi terus menerus ya di sini. Nah, kalau kita gambarkan diagram alirnya seperti ini, mulai setup sekali kan, kemudian dia loop terus. Ya, sehingga kalau Anda mau melihat inputnya kemudian outputnya ya di sini. Nah, ini untuk input output sudah dikasihkan fungsi ya. Kita harus mendefinisikan input atau output ya sebelum digunakan, dan biasanya sih tidak berubah walaupun bisa juga berubah. Nah, fungsinya seperti ini, pin mode, nomor pinnya, kemudian output atau input. Ya, untuk input ada input pull up. Ya, misalnya ini dan seterusnya. Oke. Nah, untuk menulis ke output itu fungsinya adalah digital write, kemudian nomor pin, high atau low. Contohnya ini digital write, nomor 11 high. Ya. Kalau untuk membaca berarti ada masukan digital read, nomor pinnya saja. Ya, misalnya ini ditampung di integer hasil baca, kemudian hasil baca sama dengan digital read nomor 12. Ya. Oke, lanjut. Ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Ya, kalau buat contoh yang ringan aja ya, sederhana. Ini resistor dihubungkan dengan lead, kemudian ada D10 sebagai masukan ya. D10 sebagai masukan, ada resistor namanya resistor pull up ini ya. Ya, ini nanti berbeda pemrogramannya ya. Nah, atau bisa juga seperti ini. Nah, kalau seperti ini bagaimana nanti pemrogramannya itu berbeda. Nah, contoh programnya seperti apa? Nah, seperti ini. Ya. Jadi pin mode, saklar, input. Nah, kalau saklar input saja itu kita menggunakan gambar ini. Jadi kita membutuhkan resistor pull up ini. Ya.
Kemudian pin mode, lead, out ini integer saklar 10, berarti pin digital 10, lead 11 ya. Kemudian ini dieksekusi sekali aja, kemudian masuk di sini while loop ya, start digital read kita baca, kemudian if start sama dengan low jika ditekan gitu, karena gambarnya tadi kan di sini ya, ditekan dia low, maka dia akan tulis read, kalau tidak ditekan low ya. Jadi saya kira untuk input analog ya, nah, fungsinya ini analog read nomor pin saja. Nanti hasilnya adalah 0. Ini hitung-hitungannya nanti bisa dilihat lebih lanjut. Di internet juga banyak. Ya. Kemudian untuk output digital itu menggunakan analog write. Jadi kalau write itu berarti keluar, read itu masuk gitu ya. Nomor pin, kemudian nilai analog. Ini analog, ini salah tulis ya. Yang bisa dipakai adalah D3, D5, D6, D9, 10, 11. Jadi menggunakan PWM. Nah ini contohnya ya, ini analog saya pakai potensio aja, karena potensio nanti kita bisa ubah nilainya dari tegangan 0 sampai 5 volt. Nah ini dipakai untuk gerakan lead. Nanti leadnya bisa cerah dan redup ya. Baik, ini contoh programnya ya. Pin mode, digital analog untuk bacanya ya, kemudian analog read, kemudian kita map karena yang hasil bacanya itu bisa bernilai dari 0 sampai 1023, sedangkan pin outputnya hanya dari 0 sampai 255. Nah, oke. Ini aja pesannya adalah input output digital, input analog, output analog, kemudian programnya adalah setup loop. Setup sekali saja, loopnya diulang-ulang. Baik, saya kira itu saja. Saya kembalikan ke host ya, moderator. Iya, baik Bapak. Terima kasih Pak atas presentasinya Bapak. Pertanyaannya nggak usah sulit-sulit ya. Ini kebetulan banyak sekali yang tertarik nih Pak. Waduh, jadi ya, nanti kalau ada sekitar 7 Pak, ada sekitar 7 iya. pertanyaan yang menarik nih Pak. Oke, ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Kalau belum bisa ya PR buat saya. Kita langsung masuk ke sesi tanya jawab saja ya Bapak ya. Oke, ya silakan. Untuk yang pertama, apa tujuan menggunakan Arduino Pak? Ini dari Indra Lesmana. Satu-satu dulu aja ya. Iya Pak, satu persatu saja. Indra Lesmana. Ya. Baik, saya coba akan jawab ya. Apa tujuannya menggunakan Arduino? Tujuannya apa ya? Tujuannya ya. Nah, gini, kalau kita mau membuat satu aplikasi, ya aplikasi misalnya itu mudahnya apa itu? Palang pintu di parkir gitu ya. Palang pintu di parkir itu kan hanya buka kemudian tutup, ya, buka tutup gitu ya. Nah pertanyaannya apakah ketika kita membuat palang pintu itu kita akan menggunakan personal komputer? Gede banget itu. Sekarang sulit sekali. Sulitnya gimana? Gimana kita akan gerakkan motornya dari komputer? Karena interface-nya cuma USB sekarang. Kalau dulu kita masih bisa ya, ada interface yang kita bisa buat. Kalau dulu, tapi kalau sekarang sulit sekali. Nah, makanya nanti tadi sebenarnya Mas saya tunjukkan ada personal komputer ya, ada mainboard itu yang namanya Raspberry Pi. Nah, itu komputer ya ke arah personal komputer, tetapi ada input output yang dipakai seperti Arduino. Ya. Jadi lupa saya tunjukkan teman. Nah, jadi itu ya. Nah, kenapa Arduino kok tidak pakai? Kita bandingannya mungkin
dengan konvensional ya, kita pakai micro sendiri, buat sendiri, kemudian program sendiri pakai bahasa C atau mungkin bahasa yang lainnya ya. Nah, itu menjadi akan lama kan gitu. Ya, menjadi akan lama. Sebenarnya Arduino itu awalnya dari atau menggunakan platform wiring ya. Platformnya wiring itu sama, kalau Anda lihat sama. Cuman kalau lihat di wiring itu boardnya itu cukup mahal-mahal. Jadi kalau untuk murah meriah di Indonesia ya agak sulit lah. Jadi tujuannya adalah yaitu kemurahan itu kalau kita mau belajar microcontroller ya atau embedded system. Kemudian yang kedua adalah kemudahan ya, karena kita pangkas, kita tidak perlu banyak belajar microcontrollernya, tidak perlu banyak. Jadi cukup tadi input output digital, kemudian programnya juga sudah diberikan caranya menjadikan input, cara mengeluarkan dan seterusnya. Kalau kita langsung program dengan bahasa C yang biasa, paling enggak kita membutuhkan 1, 2, 3, 4 instruksi untuk bisa menulis dan membaca gitu. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab ini. Iya Pak, baik. Sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, info buat para penonton ya, jadi daftar hadirnya sudah bisa diakses di kolom live chatnya seperti itu. Nah, jadi begini Pak, tadi kan ada 7 pertanyaan ya Pak ya, ternyata setelah di scroll lagi ada sekitar 12 pertanyaan Pak, jadi mohon untuk ya, mudah-mudahan saya bisa jawab singkat dan padat gitu. Oke Pak. Jadi ya silakan, monggo. Singkat lagi nggih Pak. Untuk yang kedua, apa perbedaan dari program Arduino Uno dengan Arduino Nano? Oke. Dan sebentar Pak, dan jelaskan bahasa pemrograman yang digunakan oleh Arduino. Ini pertanyaan dari Tisa Ngaviatus. Bisa. Duh, ini jangan-jangan pertanyaan dari Bapak Guru ini buat tugas. Oke, tidak apa-apa. Mbak siapa? Mbak Nisa ya tadi ya? Tisa Pak, Tisa Ngaviatus. Tisa, ya. Apa perbedaan program Arduino Nano dan Uno gitu ya? Tidak ada perbedaan sebenarnya. Di tingkat Arduino enggak banyak perbedaan. Atau bahkan kita katakan tidak ada perbedaan. Ya, selama pinnya itu yang digunakan sama, ya sudah sama, enggak ada. Itu makanya mudahnya seperti itu. Kalau kita enggak ke Arduino, kemudian prosesornya. Misalnya kalau kita pakai Tiny atau pakai Mega, itu prosesornya udah berbeda itu microcontrollernya, walaupun sama-sama dari Atmel ya. Tetapi kalau kita mau kemudian beralih, paling tidak kita harus mempelajari juga masing-masing itu ya. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Jelaskan bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrogramannya sebenarnya adalah bahasa C atau C++, bahasa C++. Jadi kalau kita lihat di dalamnya itu disembunyikan itu sebenarnya. Itu di sana ada fungsi main ya, fungsi main seperti di program C++ itu ada kelas, ada ya konstruktor dan seterusnya. Tetapi dengan bahasa Arduino itu disederhanakan, hanya 2 metode atau 2 fungsi aja, setup kemudian loop. Ya, silahkan kalau yang instruksinya itu dieksekusi sekali, letakkan di setup. Kalau diulang-ulang itu letakkan di loop. Oke, saya kira mudah-mudahan menjawab. Semoga menjawab ya, Mbak Tisa Ngaviatus. Dan yang ketiga nih Pak, ada ini dari Dewi Puji Pak. Dewi iya. Puji. Pertanyaannya, software apa saja yang digunakan untuk menangani Arduino Uno tersebut? Berikan contohnya dengan program. Software apa saja yang dibutuhkan? Yang digunakan di Arduino. Iya. Oke, Mbak Dewi Puji, software apa saja yang digunakan dalam Arduino Uno ya?
cuman ID aja ya sebenarnya. Ini saya berikan contoh lagi. Kemudian cuman enggak terlalu lama ini. Programnya seperti ini, development tools-nya ya. Nah ini development tools-nya itu tadi ya. Nah ini bentar. Ini saya kasih contoh yang ini. Nah ini softwarenya seperti ini. Simpel sekali, kita hanya butuh compile, upload ya. Mudah-mudahan nggak ngandat ini. Ya ini dia compile atau verify di sini, kemudian upload, ini upload di portnya. Nah ini saya di port lah, ini di upload gitu ya. Nah ini kalau ini pakai serial ya kalau ini. Nah, saya coba dulu. Nah ini dieksekusi sekali aja. Ini saya reset. Nah saya reset. Oke. Itu mungkin yang dimaksud atau yang lainnya ya? Atau aplikasi apa mungkin? Nah saya mungkin seperti itu. Aplikasi apa? Kalau aplikasinya banyak sekali ya. Misalnya buat robot ya, buat otomatis untuk nyalakan padamkan pompa air misalnya. Kalau di hidroponik ya untuk menyalakan pompa hidroponiknya. Kalau di perikanan mungkin untuk memberikan pakan ikan secara otomatis. Nah, itu aplikasi-aplikasi yang ya sebenarnya idenya banyak. Nanti kalau sudah masuk ke Internet of Things ya, kita koneksikan ke jaringan. Kita bisa hubungkan dengan handphone kita untuk memantau dan seterusnya. Ya, mungkin itu ya, mudah-mudahan yang dimaksud. Iya. Kira-kira dari sekian banyak istilahnya keunggulannya ya Pak ya, ada kekurangannya nggak Pak itu untuk Arduino Uno-nya itu? Ada kekurangannya nggak Pak? Kekurangannya apa ya? Saya belum temukan kekurangannya. Ya, jadi boros ya sebenarnya. Jadi kalau kita memprogram dengan bahasa C langsung atau bahkan dengan bahasa assembly itu lebih sangat efisien sekali. Ya, kita program dengan bahasa C. Cuman dari kemudahannya kan menjadi berkurang. Jadi kita mudah, tapi source code-nya akan lebih besar ya. Bahasa C langsung atau menggunakan bahasa assembly, tapi nggak disarankan kalau bahasa assembly ya. Ya nggak produktif nanti. Oke. Okay? Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari Nugroho Trisno Pak. Ya, dari Nugroho Trisno. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, apa saja kelebihan yang sangat menonjol dari penggunaan Arduino dalam penerapan di dunia pendidikan, terutama pada bidang pembelajaran dan pengelolaan administrasi? Pembelajaran, pengelolaan administrasi. Iya, jadi kelebihan yang menonjol di bidang dua itu Pak, di sektor dua itu. Kalau di sektor administrasi nggak pas ya, nggak pas. Pasnya nanti mungkin Raspberry, karena kalau di administrasi kan butuh ya, administrasi itu kan data tulis ya. Kalau di Arduino bukan ya. Jadi Arduino itu banyaknya namanya istilahnya embedded system ya. Apa itu embedded system? Embedded system itu satu sistem yang di dalamnya itu ada komputer, tapi orang nggak tahu kalau itu ada komputer. Misalnya AC itu kan ada komputernya sebenarnya, tapi orang tahunya itu AC. Televisi itu ada komputernya, tapi orang tahu itu televisian gitu. Nah, jadi embedded system itu seperti itu. Programnya biasanya tunggal. Kalau program untuk AC ya untuk AC aja, dimasukkan televisi nggak bisa.
Nah, tapi kalau untuk perkantoran kan ya selama ini belum ada. Kita hanya buat satu sistem yang hanya untuk ngetik saja, kecuali ya nggak laku lah sekarang seperti itu. Ya, jadi nggak pas. Tapi kalau untuk pembelajaran, misalnya untuk pembelajaran pemrograman atau tapi juga tergantung ya nanti arahnya kemana sih sebenarnya. Ya, kalau ke elektronik komputer mungkin pas gitu ya. Atau kalau dipakai untuk ya sistem keamanannya itu mungkin malah bisa gitu ya. Jadi kalau untuk perkantoran nggak pas ya, karena ini adalah platform yang dipakai untuk embedded system, bukan untuk general purpose komputer, bukan untuk komputer umum gitu ya, tapi komputer yang khusus gitu. Oke, saya kira itu. Baik Pak. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, jadi kami mohon maaf pada teman-teman karena keterbatasan waktu. Jadi pertanyaannya kami filter, nggak mungkin ke-12-nya harus dijawab semua ya. Jadi mungkin nanti sekitar 2 atau 3 pertanyaan lagi lah kami jawab. Seperti itu ya teman-teman ya. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Baik. Dari ini nama akunnya Sobok Zen Pak, itu nama akunnya. Sobok Zen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya minta dijelaskan Arduino itu apakah bisa diaplikasikan ke dalam sistem web? Misalnya Arduino itu bisa diprogram dengan jarak jauh, jadi tidak perlu repot-repot merangkai ulang. Kira-kira bagaimana Pak? Oke Mas Zen, Arduino itu beberapa contoh. Kalau nanti Anda install di Arduino-nya ada contoh yang dia sebagai web server, ya, sebagai web server. Tapi sebenarnya nggak disarankan lah ya web servernya pakai Arduino, tapi enggak. Tapi kalau nanti kita hubungannya dengan Internet of Things, nanti Arduino-nya kita kasih koneksi ke internet, bisa pakai Ethernet atau pakai SIL WiFi atau pakai GSM gitu ya. 3 itu paling tidak bisa kita pakai untuk koneksi ke internet. Nanti di sana kita bisa menggunakan konsep web. Jadi web servernya nanti hanya untuk berkomunikasi atau sebagai broker ya. Jadi atau hal-hal yang mau diakses itu diletakkan di web. Ya. Itu bisa gitu ya, modelnya seperti itu. Atau pakai protokol IoT yang sekarang mulai berkembang gitu ya, misalnya pakai protokol MQTT gitu ya. Jadi di sana nanti ada brokernya, kemudian kita bisa akses dari manapun itu nanti ya, dari mana. Atau pakai protokol CoAP. Protokol CoAP itu persis dengan HTTP ya. Jadi kalau Anda terbiasa dengan HTTP, mungkin pakai protokol CoAP ini lebih mudah gitu ya, karena sama persis, ada metode ada push, put, seperti itu, ada untuk request ya. Kemudian bisa juga pakai protokol yang lainnya. Jadi kalau dipakai untuk web client, web server bisa, tapi kalau untuk server tidak disarankan karena berat banget ya. Oke. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira nanti modul atau materinya bisa di-share atau enggak ya Pak ya? Silahkan di-share, enggak apa-apa. Oh, okay. Ya. Baik Pak. Sangat boleh sekali. Saya juga ngambil dari sana. Ya. Jadi nanti buat teman-teman, karena ini kami lihat banyak banget yang tertarik ya, jadi ada kemungkinan nanti akan diadakan live yang kedua nih dengan topik lanjutan dari yang saat ini, seperti itu. Dan materinya tentu aja akan kami share. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, dari Virgos Nur. Virgos ya. Ya, mau tanya nih, apa perbedaan baud rate pada serial.begin buka tutup kurung? Contoh antara serial begin 9600, serial begin 38400 dan seterusnya Pak. Itu ada perbedaannya atau tidak Pak? Ada ya. Ini ya tadi ya, contoh tadi itu. Enggak ada. Ya, ada perbedaannya pada di serial bikin itu. Nanti konsep di library-nya Arduino semuanya gitu ya. Jadi semua perangkat
Ini kita belum masuk ke library ya. Jadi waktunya udah habis. Itu setiap membuka itu mesti pakainya begin. Semuanya, pakai Ethernet juga Ethernet begin dan seterusnya. Apapun nanti begin. Itu konsep platformnya jadi lebih mudah ya. Jadi apakah berbedanya? Ada bedanya ya. 960 itu baud rate. Baud rate itu baud BPS juga ya. Baud rate itu berbeda dengan bit rate ya. Kalau bit rate itu data ya, data. Kalau baud rate itu berkenaan dengan kanal komunikasi. Ya, jadi kadangkala baud rate kita itu hanya 960 bps. Tapi bit rate kita bisa lebih jauh, lebih besar lagi ya. Itu biasanya dipakai di modem ya. Kita misalnya kalau dulu ya modem saluran telepon itu kan terbatas ya. Dia hanya bisa atau gambarnya gini ya. Jalan raya itu kalau lebarnya 4 meter itu kan mungkin hanya bisa dilalui 1 truk gitu ya. Nah, 1 truk itu isinya kendaraan misalnya 10. Berarti bit rate sama baud rate nanti sama 10. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Nah, jalannya nggak usah diubah. Jalannya tetap 10, tetapi cara ngangkutnya yang berbeda. Berapa? Dibuat tingkat kan gitu. Nah, berarti sekarang bit rate-nya berbeda dengan baud rate. Nah, baud rate itu hubungannya nanti dengan kanal komunikasi. Dalam hal ini nanti serial ya. Ini karena pakainya serial. Di Arduino itu walaupun koneksinya USB, tapi levelnya pakainya serial. COM itu kalau di komputer. Makanya nanti kalau dicolokkan, sebenarnya di komputer itu COM-nya nanti di atas 2. Ya, COM 3, 4, 7, 9 gitu ya. Itu COM-nya di sana. Oke, saya kira mudah-mudahan menjawab. Ini dari ilmu komputer kekurangan. Oh, ini sudah ya. Untuk kekurangan dari Arduino tadi sudah dijawab. Jadi nanti live-nya bisa di-reply setelah selesai. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak, dari Fitri Lajinongki. Fitri ya? Iya, dari Fitri. Mau tanya, Pak, kan di Arduino ada pin RX dan TX. Fungsi dari masing-masing pinnya itu apa ya, Pak ya? Ya, oke. Di Arduino ada pin TX dan RX ini di pin D0 dan D1 ya. D0 dan D1 itu nanti itu dihubungkan dengan chip UART namanya, UART ke USB sebenarnya. Nah, itu untuk komunikasi serial ya, komunikasi serial. Jadi nanti masuknya adalah COM tadi. Kalau di komputer ya namanya COM ya, Windows. Ya, itu COM. Jadi TX itu untuk pengiriman data ya, transmitter itu asal katanya. RX itu menerima data, receiver. Nah, singkatannya adalah TX dan RX itu nanti biasanya di komunikasi ya, biasanya ada seperti itu. Ethernet biasanya ada juga TXD, RXD ya gitu ya. Nah, saya kira itu ya. Jadi untuk komunikasi serialnya. Iya. Kira-kira pengaplikasian tentang Arduino dalam sehari-hari yang simpel dengan biaya produksi murah, contohnya apa tuh, Pak? Yang simpel ya, contoh aplikasi Arduino yang simpel ya, dan yang murah. Itu contohnya ini ya, saya beri contoh ini. Nah, ini mainan simpel nih buat saya. Ini contoh nih. Nah, gede. Ini cuman LED ya, sama LED ini aja. Nah, ini simpel yang lainnya misalnya buat apa ya, buat otomatik ya, pompa di rumah tangga itu apa ya, pompanya atau buat apa ya, itu termasuk ide-ide kita sih ya nanti. Kalau saya ya senangnya misalnya di perikanan gitu ya, buat ini sedang mau memikirkan gimana cara memberikan pakan lah gitu, otomatis ya gitu misalnya. Di hidroponik ya ini buat pompanya, biar pompanya enggak nyala terus tapi berkala lah, ada nanti sensor untuk kelembapan atau apa dan seterusnya. Nah, kalau belajar cukup pakai itu tadi, switch sama LED aja ya. Jadi switch sama LED itu udah cukup sekali, nanti semua digital, masukkan digital, keluaran digital bisa kita simulasikan pakai itu. Logikanya juga bisa kita belajar dari situ.
Nanti kalau leadnya kedip-kedip satu, yang satu 5 menit, yang satu detik, yang satu 2 detik, ini sekian kali dalam waktu 1 detik ya. Itu kan untuk belajar logikanya nanti bisa ya, hanya dengan lead aja. Kita kalau di praktikum kita juga pakai lead ini aja tahap awal itu, lead, switch itu aja gitu ya. Iya, Pak. Baik, saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak dari Dirga Pratama. Mas Dirga. Ya, nanya dong, apa Arduino jika ditambah modul tertentu bisa buat ngulik OpenBTS kayak Blade RF atau Lime SDR? Aduh, bisa untuk apa tadi? Bisa buat ngulik OpenBTS kayak Blade RF atau Lime SDR. Ya, pada prinsipnya sih itu kan komputer ya, komputer. Cuman kalau di Arduino mungkin ada keterbatasan. Tapi pada prinsipnya saya pikir bisa aja. Cuman pakai boardnya yang mungkin yang lebih cepat ya. Kalau tadi kan boardnya paling clocknya hanya 12.